magma merah berapi meletus ke langit dan turun seperti hujan api. Ketika itu membuat kontak dengan badai salju, lapisan-lapisan kabut terbentuk ketika salju disublimasikan. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari bawah tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke tanah yang telah terbuka. Di lokasi itu, domain es dengan cepat mencair dan berubah menjadi warna agak gelap merah. Suhu juga meningkat dengan cepat. Apa yang terjadi? Di celah gunung, Ye Qingling dan yang lainnya berseru kaget. Sepertinya tebakan kita mungkin salah. Itu bukan hanya satu binatang spiritual peringkat surga yang berlokasi di sini, mereka ada dua. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Cuki dan yang lainnya berubah seketika. Situasi ini benar-benar di luar harapan mereka. Binatang spiritual peringkat surga ini mungkin bersembunyi di bawah tanah, jadi tidak heran kita tidak bisa mendeteksinya. Mata Mu Chen menatap tajam ke tanah yang baru dibuka, yang ditutupi dengan magma yang meluap, dan menjawab, itu mungkin mendeteksi pertempuran di atas sejak awal. Namun, itu tetap tersembunyi karena mungkin ingin menunggu kedua belah pihak kehabisan energi spiritual. Binatang ini cukup pintar. Cuki dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tampaknya mereka bukan satu-satunya yang ingin menjadi anjing ketiga yang merebut tulang, bahkan binatang spiritual tingkat surga ini ingin menjadi seperti itu juga. Tetapi harus dikatakan bahwa, untuk binatang spiritual peringkat surga, kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Song tersenyum pahit. Jika itu hanya satu binatang spiritual peringkat surga, mereka memiliki kesempatan dengan mengandalkan jumlah. Namun, begitu yang kedua muncul, kesempatan itu benar-benar menghilang. Bahkan jika semua orang bergabung bersama, mereka bukan lawan untuk dua binatang spiritual peringkat surga ini. Mari kita tunggu sebentar. Tatapan Mu Chen berbinar saat dia berbicara, meskipun mereka berdua binatang spiritual tingkat surga, itu tidak dijamin bahwa mereka akan bekerja sama. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki hubungan yang bermusuhan satu sama lain. Dengan demikian, target utama untuk binatang spiritual peringkat langit di dalam magma mungkin adalah naga spirit Hail misterius. Betul. Binatang spiritual peringkat surga ini mungkin ingin melahap satu sama lain juga. Dengan cara ini, mereka akan dapat memperoleh garis keturunan yang jauh lebih kuat serta energi spiritual. Ini akan sangat bermanfaat bagi evolusi mereka. Menambahkan semua itu, mereka pastilah musuh. Mata Fang Song berkedip ketika dia menjawab. Ye Qingling saling bertukar pandang dengan anggota kelompok lainnya dan memperhatikan kegembiraan di mata mereka. Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan esensi jiwa dari binatang spiritual peringkat surga? Namun, Mu Chen tidak optimis seperti mereka. Situasi saat ini cukup unik. Yang terbaik adalah menunggu dan menonton situasi sebelum membuat keputusan. Mari kita perhatikan sebentar. Dia menjawab sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang yang jauh. Di lokasi itu, magma terus meluap keluar dari celah di tanah. Dari bawah tanah es, bayangan besar muncul. Bayangan itu mendekati permukaan dengan cepat, dan, dengan suara ledakan, itu menabrak tanah es. Tanah bergetar dan magma melonjak keluar. Kemudian, seekor makhluk besar melompat keluar dari magma sambil memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat. Boom! Sementara tanah bergetar, banyak tatapan melesat ke arah magma. Dari magma, mereka melihat makhluk api besar perlahan merangkak keluar dari sana. Makhluk api ini seperti kadal. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan amukan api, dan sepertinya magma mengalir keluar dari permukaan tubuhnya. Magma semi cair terus-menerus jatuh dan melelehkan salju dan es. Pada kepalanya yang mengerikan, ada tanduk api yang terkondensasi dari magma. Itu mengeluarkan suhu yang mengerikan yang hampir menyebabkan udara menyala. Ini adalah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada makhluk yang muncul dari magma dan segera menyipit. Api geosentris Japalura berada di peringkat ke-70 di tingkat bumi Myriad Beast Tracker. Mu Chen perlahan berbicara saat menatap makhluk raksasa itu.
Ye Qingling dan tatapan yang lain segera berubah serius. Api geosentris Japalura ini tidak kalah dengan naga spirit Hail misterius. Ya Tuhan! Itu adalah binatang spiritual peringkat surga lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Mundur, 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 mundur. Itu jelas bahwa yang lain juga mengenali makhluk besar yang membawa tekanan energi spiritual yang hebat. Mereka segera mengeluarkan teriakan penuh dengan horor. Panik cepat menyebar ke seluruh kerumunan. Jika seperti sebelumnya ketika mereka berperang melawan naga spirit Hail misterius, mereka masih bisa memenangkan pertempuran dengan mengandalkan jumlah. Namun saat ini, mereka benar-benar putus asa. Dua binatang spiritual peringkat surga sudah cukup untuk membantai mereka semua. Di dataran gunung, orang-orang mulai mundur dengan panik. Niat bertarung yang mereka miliki sebelumnya tidak ada lagi. Woi, lihat ke bawah. Tanah bergetar saat api geosentris Japalura melangkah keluar dari magma. Itu melambaikan ekornya yang besar yang tertutupi magma yang mengalir dan benar-benar melenyapkan gunung. Ditemani dengan magma, batu-batu gunung langsung menghancurkan lusinan orang, yang langsung berubah menjadi sinar cahaya. Begitu kerumunan melihat keganasan api geosentris Japalura, ketakutan benar-benar memenuhi hati mereka dan mereka buru-buru mundur. Pada saat ini, naga spirit Hail misterius menghentikan serangannya pada kerumunan. Sebaliknya, mata biru sedingin es itu terfokus pada api geosentris Japalura. Ia tahu bahwa saingannya akan muncul. Roar, 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 mengaum. Naga spirit Hail misterius mengeluarkan suara gemuruh di api geosentris Japalura. Energi spiritual menyapu dan badai salju turun ke yang terakhir. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikan badai salju. Magma terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan bilah es yang bisa langsung membunuh ahli tahap Shenpo meleleh sebelum mereka bisa menyentuh tubuh api geosentris Japalura. Seret desir. Melihat bahwa itu tidak bisa menghentikan gerakan api geosentris Japalura, naga spirit Hail misterius segera menjadi marah. Mulutnya yang mengerikan membuka dan melepaskan aliran sedingin es. Setiap area yang dilewati torrent segera menjadi beku. Dengan ini, api geosentris Japalura akhirnya berhenti. Tanduk api di kepalanya, yang memiliki magma mengalir keluar, tiba-tiba bersinar. Kemudian, pilar magma besar meledak dan bertabrakan dengan sengit melawan arus sedingin es. Ledakan jelur-jelur-jelur. Saat es membombardir magma, seluruh tanah tampak bergetar. Gelombang kejut energi spiritual yang kuat langsung menghancurkan es beku di tanah. Orang-orang yang berencana mundur segera terpana. Mengapa kedua binatang spiritual ini mulai bertarung satu sama lain? Mengaum roar, roar, roar. Naga spirit Hail misterius meraung dengan marah. Ia mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya yang besar menjadi seperti meteor yang terbuat dari es. Itu kemudian bertabrakan secara langsung melawan api geosentris Japalura. Karena tubuh binatang spiritual peringkat surga sangat kuat, serangan semacam ini adalah senjata paling kuat dan mematikan yang mereka miliki. Terhadap serangan pengisian naga spirit Hail misterius, binatang api Japalura geosentris tidak mundur. Sebagai gantinya, magma menutupi anggota tubuhnya, dan itu menyerang kepala lebih dulu dan melawan naga spirit Hail misterius. Duar. Saat dua makhluk besar itu bertabrakan di udara, es dan magma menyembur ke seluruh langit. Pada saat ini, langit tampak bergetar. Dua binatang spiritual peringkat surga bertarung satu sama lain saat ini. Semburan es dan magma saling beradu dan menggerogoti dua binatang spiritual. Pada saat ini, dunia es benar-benar hancur. Magma dan arus sedingin es memunculkan raungan yang menghancurkan. Semua orang telah menghentikan serangan mereka dan menyaksikan dengan kaget pada dua makhluk besar. Karena keberadaan mereka, tanah bergetar tanpa henti ketika darah segar mendarat dan menodai tanah putih bersalju. Naga spirit Hail misterius tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ye Qingling tiba-tiba berbicara ketika dia menyaksikan dua binatang spiritual peringkat surga bertarung satu sama lain. Naga spirit Hail misterius telah mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual sebelumnya dan menderita banyak cedera. Selain itu, binatang api geosentris Japalura sangat licik dan menyembunyikan dirinya sendiri. Tampaknya telah menyimpan daya sebelum memulai serangannya.
Dengan demikian, naga spiritual misterius tidak dapat benar-benar dianggap lawannya. Mu Chen perlahan merespons. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu. Mu Chen berkata dengan suara rendah. Meskipun naga spiritual misterius berada pada posisi yang kurang menguntungkan, kekuatan mereka masih relatif sama. Api geosentris Jalapura harus membayar harga tertentu untuk membunuhnya. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan. Chucky dan yang lainnya mengangguk. Mungkin banyak orang menunggu saat ini terjadi. Setelah semua, nilai dari dua binatang spiritual peringkat surga terlalu menggoda. Huruk-huruk gemuruh. Bumi bergetar dan dua makhluk besar itu terguling-guling dengan gila ketika mereka saling menggigit. Dibandingkan dengan sebelumnya, pemandangan itu berkali-kali lebih tragis dan mengerikan. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa naga spiritual misterius secara bertahap melemah seiring berjalannya waktu. Pada saat itu telah menderita banyak luka parah. Roar mengaum. Naga spiritual misterius tampaknya menyadari situasinya. Dengan demikian, itu tiba-tiba menggeram dan secara paksa memisahkan diri dari api geosentris Jalapura. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan sementara darah segar mengalir keluar dari tubuhnya. Itu sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Di bawah, binatang api geosentris Jalapura juga mengeluarkan raungan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana itu bisa membiarkan naga spiritual misterius melarikan diri? Segera menginjak tanah dan berubah menjadi cahaya seperti magma dan mengejar naga spiritual misterius. Dua makhluk besar menghilang ke kejauhan saat mereka meninggalkan daerah yang hancur ini. Kejar, Cuk! Jangan biarkan mereka pergi. Dua binatang spiritual peringkat surga. Seseorang mungkin akan meningkatkan peringkat simbolnya langsung ke peringkat 8. Jika aku bisa mendapatkan salah satu dari esensi jiwa mereka dan berhasil menelannya, itu akan cukup bagiku untuk mengalahkan tahap tengah Shenpo dengan kekuatan tahap awal tingkat Shenpo. Ayo kejar! Semua orang menatap binatang spiritual peringkat surga yang sudah jauh dan segera pulih dari keterkejutan. Banyak orang langsung memburu makhluk besar itu. Seret-seret desir. Suara angin bertiup kencang. Orang-orang yang bersembunyi di bayang-bayang tidak bisa bertahan lama dan bergegas keluar juga. Ayo pergi. Mu Chen juga melambaikan tangannya dan dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dari celah. Situasi di depan mereka adalah kesempatan yang sempurna. Mereka tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Mendengar ini, Ye Qingling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Mu Chen dan yang lainnya terletak di depan kerumunan. Dia mengangkat kepalanya dan mata hitamnya menatap dua makhluk besar di kejauhan. Sedikit keinginan memenuhi matanya. Tapi ketika Mu Chen mengejar dua binatang spiritual peringkat surga, dia tidak menyadari bahwa, di dalam bunga mandala di laut auranya, Tante Jiuyu tiba-tiba membuka mata malasnya yang mempesona. Api hitam melonjak, dan tatapannya cerah. Apakah itu naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura? Lokasi saat ini adalah hutan rimbun yang damai dan harmonis. Tanah ini telah mengumpulkan sejumlah besar vitalitas seiring berjalannya waktu. Kadang-kadang, raungan dari hewan spiritual akan bergema keluar dari kedalaman gunung. Namun, dalam sekejap, kedamaian ini hancur. Tanah mulai bergetar, dan banyak hewan spiritual dengan cepat melarikan diri dari pegunungan. Mereka semua melirik ke belakang mereka dalam ketakutan ketika warna merah menyala dan biru sedingin es dengan cepat mendekat dari langit. Samar-samar mereka bisa melihat dua makhluk besar bertarung satu sama lain dengan kejam di dalam dua bola energi berwarna. Lonjakan kuat dari energi spiritual menyapu seperti angin kencang, dan seluruh hutan dihancurkan dengan cepat. Roar mengaum. Saat dua makhluk besar itu saling bertarung dengan sengit, darah segar terus mengalir keluar dari luka mereka. Seluruh dunia tampaknya ternoda oleh aroma darah ini. Bahkan binatang spiritual yang biasanya akan memasuki kondisi mengamuk ketika mereka mencium darah semua menggigil ketakutan dan mereka tidak menunjukkan aura setan.
Mereka semua bisa merasakan tekanan energi spiritual yang kuat yang dipancarkan dari tubuh dua makhluk besar. Saat dua makhluk besar itu bertarung, banyak tokoh membuntuti mereka. Tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat kerusakan yang disebabkan oleh dua binatang spiritual peringkat surga. Seperti yang diharapkan dari binatang spiritual tingkat surga, seru Ye Qingling. Dia segera menatap di depan dan berkata, cedera naga spirit Hail misterius menjadi lebih parah pada setiap pertukaran. Mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Mu Chen mengangguk. Dia juga mendeteksi melemahnya fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari naga spirit Hail misterius. Namun, ada banyak orang yang mengikuti di belakang, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan tahap Shenpo. Mu Chen melirik ke belakang sejenak. Ke belakang, ada banyak tokoh yang menuju ke arah yang sama seperti mereka. Hampir semua dari mereka berada di tahap Shenpo dan cukup kuat. Selain itu, dia bisa mendeteksi bahwa ada beberapa yang awalnya menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik, namun sekarang mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Tampaknya semua individu ini akan sulit dihadapi. Mu Chen. Tepat ketika Mu Chen memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ini karena sebuah pikiran disampaikan langsung ke pikirannya. Itu dari Tante Jiuyu. Sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Jelaslah bahwa dia tidak mengharapkan Tante Jiuyu untuk menghubunginya dalam kondisi seperti ini. Apa itu? Mu Chen cepat bertanya. Naga misterius yang misterius mungkin akan memainkan kartu trufnya melawan geosentris api Japalura dalam beberapa saat. Ketika itu terjadi, mereka akan terluka parah. Pada saat itu, kamu harus mengurangi penindasan yang kamu lakukan pada aku menggunakan bunga mandala. Aku akan keluar dan melenyapkan mereka berdua. Pikiran Tante Jiuyu ditransmisikan. Kamu akan mengambil tindakan? Mu Chen terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa, Tante Jiuyu benar-benar akan mengambil inisiatif untuk membantunya. HMPH, jika aku membantu, tentu saja aku perlu mendapatkan semacam manfaatnya. Oke, aku tidak akan membicarakannya denganmu sekarang. Namun, kecil kemungkinan kamu akan berhasil kecuali aku membantumu. Tante Jiuyu mendengus, setelah aku membunuh mereka, kamu harus segera mengekstrak esensi jiwa binatang spiritual, dan menempatkan tubuh mereka di dalam gelang biji mustard kamu. Maka, kamu harus segera melarikan diri. Lagi pula, ada beberapa individu bermasalah di dalam koloni seperti semut itu di belakangmu, jadi kamu harus meninggalkan lokasi itu secepat mungkin. Baik. Mu Chen tidak ragu sama sekali. Ini karena apa yang dikatakan Tante Jiuyu itu benar. Masalah ini telah menarik terlalu banyak orang dan bahkan melampaui harapannya sendiri. Jika dia mendapat bantuan dari tante-tante siluman itu, akan lebih mudah untuk menghadapi situasi saat ini. Semua orang. Bahkan jika sesuatu yang aneh terjadi pada aku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mungkin, kalian semua bisa kembali lebih dulu. Aku akan segera kembali. Mu Chen mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ye Qingling dan yang lainnya. Ye Qingling dan yang lainnya terpana oleh kata-kata Mu Chen. Sedikit kebingungan memenuhi mata mereka. Namun, mereka segera mengangguk. Yang terbaik adalah tidak mempertanyakan Mu Chen sekarang. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke depan. Di depannya, energi spiritual naga spirit Hail dengan cepat menurun, dan sedikit ketidakberdayaan juga hadir dalam raungannya. Mengaum roar. Bumi tiba-tiba bergetar, dan suhunya tiba-tiba menurun. Kepingan salju benar-benar muncul dari udara tipis dan turun ke tanah. Pada saat ini, mengaum tak berdaya naga misterius awalnya tiba-tiba menjadi mendesak. Aura spiritual di dunia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ini benar-benar putus asa sekarang. Mu Chen bisa merasakan perubahan yang terjadi pada naga spirit Hail misterius. Matanya berkedip, dan dia segera mulai mengedarkan energi spiritualnya dengan tenang. Roar mengaum.
Di kejauhan, naga spirit Hail misterius telah menyingkirkan keterkaitan binatang api geosentris Japalura dan mengepakkan sayapnya di udara. Kemudian ia mengeluarkan teriakan mengamuk saat ukiran cahaya muncul dari kristal es di sayapnya. Darah merah juga mulai keluar dari ukiran cahaya. Ukiran cahaya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Dari bawah, api geosentris Jalapura juga mendeteksi bahaya dan tidak lagi diincar lebih dulu. Itu menginjak tanah dengan marah dan membukanya. Magma keluar dari celah-celah, dan tanah berubah menjadi tanah lava dengan cepat. Sriat Desir. Sayap seputih salju naga spirit Hail misterius mulai mengepak lebih cepat. Aura spiritual di dunia melonjak dan dengan cepat membentuk bola cahaya besar yang diisi dengan energi spiritual yang membeku. Ukiran berdarah menutupi permukaan bola cahaya. Fluktuasi yang sangat mengerikan berasal dari bola cahaya energi spiritual besar. Ini langsung menyebabkan ekspresi Mo Chen dan yang lainnya berubah. Jelum-jelum ledakan. Naga spirit Hail mengeluarkan raungan, dan bola cahaya energi spiritual beku yang berisi semua kekuatannya meledak. Ditemani oleh badai salju, itu seperti meteor es saat turun dengan deras ke api geosentris Jalapura. Di bawah, menghadapi serangan putus asa naga spirit Hail, api geosentris Jalapura juga mengeluarkan raungan. Tanduk api yang memiliki magma yang mengalir keluar dengan instan menyemburkan sejumlah besar magma. Magma juga melesat keluar dari celah di tanah dan bersama-sama, mereka akhirnya membentuk pilar magma yang bergerak menuju bola cahaya energi spiritual yang membeku. Blar-blar-blar. Ketika dua serangan bertabrakan, pilar magma langsung hancur dan lava menyembur kemana-mana. Namun, bola cahaya energi spiritual yang membeku terus turun ke bawah dan akhirnya meledak di api geosentris Jalapura. Jediar ledakan. Badai salju yang tak terlukiskan segera muncul pada saat ini. Gunung dan hutan langsung berubah menjadi dunia es. Meskipun Mo Chen dan yang lainnya, yang mengikuti hewan spiritual, cukup jauh, masih ada selusin ahli tahap Shenpo yang terbungkus badai salju. Simbol-simbol mereka langsung hancur dan mereka lenyap menjadi cahaya. Mo Chen dan yang lainnya buru-buru menyembunyikan diri di balik gunung untuk menghindari dampak mengerikan yang melaju ke arah mereka. Namun, hawa dingin yang menyertai badai salju masih membuat energi spiritual dalam tubuh mereka melambat. Mo Chen menatap ke kejauhan dan memperhatikan bahwa badai salju secara bertahap memudar. Beberapa jarak dari lokasi saat ini, naga spirit Hail misterius telah jatuh dalam keadaan lemah menyebabkan tanah bergetar. Dekat naga spirit Hail misterius, tubuh geosentris api Jalapura yang semula merah telah berubah sedikit redup. Api pada tanduknya telah padam dan retakan muncul di permukaannya. Jelas bahwa itu menderita cedera berat. Pertempuran yang menghancurkan ini perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang menatap dua binatang spiritual peringkat surga yang terluka parah dan mata mereka memerah karena keserakahan. Namun, mereka ditahan sementara karena efek memperlambat dinginnya. Mo Chen, pergi. Pikiran Tante Jiuyu bergema di benak Mo Chen. Pada saat yang sama, api hitam melonjak menembus tubuhnya dan benar-benar membakar dinginnya yang mengikis tubuhnya. Sriat Desir. Mo Chen segera bergerak dan berlari keluar di bawah banyak tatapan heran. Dalam sekejap mata, dia muncul di medan perang yang penuh dengan es dan api. Api hitam melonjak seperti sungai di dalam matanya yang hitam. Selup. Teriakan jernih tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Begitu naga spirit Hail misterius dan api geosentris Jalapura mendengar tangisan ini, sedikit ketakutan muncul di matanya. Ceret Desir. Dalam mata Mo Chen, api hitam terbakar dengan hebat. Dengan suara desir terakhir, mereka telah berubah menjadi dua sinar api hitam yang merobek kekosongan. Ci. Naga spirit Hail misterius dan api geosentris Jalapura hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Namun, mereka segera menyadari rasa sakit yang menyertainya. Sinar api hitam benar-benar mengabaikan semua pertahanan mereka dan secara paksa merobek kepala kokoh mereka. Tubuh besar dua binatang spiritual peringkat surga perlahan menegang dan kekuatan hidup mereka dengan cepat memudar.
Cepat, lakukan. Pikiran Tante Jiuyu bergema lagi. Tapi kali ini, ia menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas bahwa Tante Jiuyu telah menggunakan sejumlah besar energi dalam serangan sebelumnya. Ceret desir. Mu Chen segera bergegas dan kekuatan hisap muncul di telapak tangannya. Lampu merah dan biru bergegas keluar dari kepala patah dua binatang spiritual peringkat surga dan mendarat ke tangannya. Di dalam dua lampu ada naga es mini dan kadal api. Pada saat ini, mereka berjuang mati-matian, sehingga hampir tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menggenggamnya dengan erat. Mu Chen mendengus dan nyala api hitam muncul di telapak tangannya. Setelah api hitam benar-benar menutupi dua esensi jiwa, ia segera bergerak di samping mayat dua binatang spiritual peringkat surga dan melambaikan tangannya saat ia meletakkannya di gelang mustard. Yuhu! Setelah dua binatang spiritual ditempatkan di dalam gelang biji mustard, retakan halus muncul pada gelang. Meskipun naga spirit Hail misterius dan api geosentris Jalapura sudah mati, mayat mereka masih memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Karena mereka telah sepenuhnya terserap ke dalam gelang biji mustard sekaligus, gelang mustard tidak bisa menahannya. Dari mulai serangan Mu Chen ke pengambilan mayat, semua ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Namun, banyak ahli tahap Shenpo hanya bisa menonton ketika Mu Chen menyambar esensi jiwa binatang spiritual, serta mayat-mayatnya. Wiwiwi, kamu mencari kematian. Tindakan Mu Chen segera menyebabkan ahli tahap Shenpo memasuki keadaan marah. Mereka berteriak marah padanya ketika mereka bergegas. Serahkan esensi jiwa. Di antara ahli tahap Shenpo yang bergegas, ada 3 dari mereka yang sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah muncul di dekat Mu Chen, dan 3 energi spiritual yang kuat mulai menyelimuti Mu Chen. Ketiga individu ini sebenarnya memiliki kekuatan tahap akhir tingkat Shenpo. Para ahli yang tersembunyi akhirnya tidak bisa menolak untuk menunjukkan diri mereka yang sebenarnya dan segera mengambil tindakan. 3 orang berdiri di udara dengan fluktuasi energi spiritual yang pekat keluar dari tubuh mereka. Berdasarkan fluktuasi ini, terbukti bahwa mereka telah mencapai tahap akhir tingkat Shenpo. Saat ini, ketiga orang ini menatap Mu Chen dengan dingin. Mereka semua memiliki ide yang sama, untuk membunuh yang terakhir. Anak laki-laki kurus di tengah trio menatap dingin pada Mu Chen saat dia berbicara. Tidakkah kamu berpikir nafsu makanmu terlalu besar? Begitu banyak dari kita telah mengejar sejauh ini untuk mendapatkan 2 binatang spiritual peringkat surga. Setiap orang dari kita harus membayar mahal, dan kamu benar-benar berani mengambil semuanya? Kamu hanya fase awal tahap Shenpo belaka, namun kamu cukup ambisius. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan dibunuh? Cepat dan serahkan esensi jiwa binatang spiritual, serta mayatnya. Mungkin kami akan membiarkanmu keluar dari ini hidup-hidup. Orang di sebelah kiri juga berteriak dengan dingin. Adapun orang di sebelah kanan, dia mempertahankan ekspresi tak berperasaan saat dia dengan tegas mengarahkan pandangannya pada Mu Chen. Energi spiritual tajam melonjak keluar dari telapak tangannya yang sedikit tergenggam. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya juga pulih dari keterkejutan. Mereka menatap ketiga sosok di langit dan ekspresi mereka langsung berubah. Ini sebenarnya Xie Guan, Wu Hu dan Qin Sheng. Sialan, mengapa mereka ada di sini sekarang? Fang Song berteriak. Suaranya bergetar karena kaget. Ketiga orang ini cukup terkenal di jalan spiritual. Ketika jalan spiritual selesai, mereka dinilai sebagai setengah kelas raja. Meskipun ada celah kecil antara mereka dan kelas raja yang sebenarnya, mereka masih cukup kuat. Mu Chen sama sekali bukan lawan mereka. Bos Xie. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah petaka darah Mu Chen. Di langit, seseorang tiba-tiba berteriak ketika dia mengenali Mu Chen. Oh, Mu Chen? Xie Guan dan yang lainnya terkejut dan segera melirik Mu Chen lagi. Namun, mereka segera mencibir. Aku tidak pernah berharap bahwa petaka darah terkenal Mu Chen hanya akan berada di tingkat ini sekarang. Benar-benar lelucon.
Dan aku pikir aku mendengar desas-desus tentang dia dinilai sebagai kelas raja, betapa konyolnya. Mu Chen melirik trio itu sejenak. Meskipun dia tidak mengenal mereka, dia tahu bahwa mereka harus melakukan dengan cukup baik untuk mencapai fase akhir tahap Shenpo. Namun, jelas bahwa dia belum bertemu mereka di jalan spiritual. Sepertinya situasi saat ini sangat mengerikan. Mata Mu Chen melotot. Xie Guan dan yang lainnya memang kuat, tetapi yang lebih penting, ada puluhan ahli tingkat Shenpo sedang menonton di belakang. Dengan liniap seperti ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk bertarung melawan binatang spiritual peringkat surga. Jelaslah bahwa tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan mereka dalam pertempuran langsung. Setelah semua, kekuatan Jiu Yu sudah digunakan ketika dia membunuh 2 binatang spiritual peringkat surga sebelumnya. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Jika aku bisa menelan esensi jiwa, aku tidak akan takut pada mereka. Sebuah pemikiran melintas di benak Mu Chen. Mu Chen, serahkan esensi jiwa itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghilangkan apa yang disebut petaka darah dari alam keberadaan ini. Xie Guan mengulurkan tangannya dan berteriak dengan dingin. Bagikan 2 esensi jiwa itu pada kami. Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan 2 gumpalan cahaya lepas dari lengan bajunya. Begitu dia melemparkan gumpalan cahaya, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya saat dia menyerbu jauh dari lokasi ini dengan kecepatan luar biasa. Xie Guan dan yang lainnya secara refleks mengulurkan tangan mereka untuk menangkap gumpalan cahaya. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun rumpun cahaya memancarkan fluktuasi energi spiritual, mereka bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan esensi jiwa binatang spiritual. Jelas bahwa ini hanya 2 esensi jiwa binatang spiritual. Bajingan, kau ingin mati? Ekspresi Xie Guan dan yang lainnya langsung berubah dingin. Mereka segera dikenakan biaya saat mereka mengejar Mu Chen. Kejar. Dia benar-benar berani menyimpan 2 esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Dari belakang, puluhan ahli peringkat Shenpo juga berteriak ketika mereka mengikuti. Ye Qingling dan yang lainnya benar-benar terpana oleh peristiwa yang sedang berlangsung. Mereka saling bertukar pandangan dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Ini akan berbahaya bagi Mu Chen jika ahli tingkat Shenpo lainnya terus mengejarnya. Setelah semua, 2 esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga terlalu menggoda. Kelompok yang akan mengejarnya hanya bisa menjadi semakin besar. Selain itu, kekuatannya tampaknya berada di tahap awal tingkat Shenpo. Fang Song tersenyum kecut. Cuki juga mengerutkan kening. Tidak peduli apapun langkah yang akan diambil Mu Chen, dia percaya bahwa jelas tidak mungkin baginya untuk menghadapi barisan seperti ini. Ayo ikuti mereka dan lihat apa yang terjadi. Ye Qingling menggertakkan giginya. Mu Chen pasti dalam situasi yang mengerikan. Mereka akan, tanpa ragu, khawatir jika mereka pergi sekarang. Fang Song dan Cuki keduanya menghela napas dan mengangguk. Dengan demikian, mereka bertiga juga mulai mengejarnya dengan cepat. Mu Chen segera mendorong kecepatannya ke batasnya. Tepat di belakangnya adalah trio yang dibentuk oleh Xie Guan, Wu Hu dan Qin Sheng. Dan di belakang ketiganya adalah sekelompok besar pendekar fase Shenpo. Adegan aneh dari kelompok yang mengejar orang yang melarikan diri ini bertahan untuk sementara waktu. Masing-masing dari mereka sangat cepat dan keluar dari gunung hanya dalam setengah jam. Namun, keributan ini telah secara instan memperingatkan banyak orang. Banyak dari mereka terperangah ketika menyaksikan adegan aneh ini terjadi di depan mata mereka sendiri. Pembentukan hampir 100 pusat kekuatan fase Shenpo mengejutkan banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak orang mengejar satu orang? Tampaknya seseorang memperoleh 2 esensi jiwa binatang spiritual, surgawi. Apa? Esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga? Cepat! Cepat sekarang! Kirim pesan ke bos, dan katakan padanya bahwa kami telah menemukan sesuatu yang bagus. Keributan yang disebabkan oleh ahli tahap Shenpo dengan cepat menyebabkan gangguan yang meluas.
Setelah informasi disebarkan, keributan segera dibuat. Keserakahan dengan cepat memenuhi mata banyak orang. Beberapa ahli tahap Shenpo segera bergegas keluar dan bergabung dengan keributan. Oleh karena itu, fakta bahwa Mu Chen dikejar karena mendapatkan 2 esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga menyebar dengan cepat. Mu Chen menggertakkan giginya saat dia mendeteksi jumlah aura di belakangnya meningkat. Karena itu, ia tidak berani pindah ke daerah dengan banyak orang dan hanya bisa mengambil rute yang tidak berpenghuni. Namun meski begitu, kekuatan besar yang mengejarnya terus mengikuti di belakang. Sial! Mu Chen mengutuk pelan. Kali ini, dia benar-benar menggerakkan sarang lebah. Seret desir. Saat Mu Chen mengutuk, dia tiba-tiba merasakan gelang biji mustard bergetar. 2 rumpun cahaya terbang keluar. 2 esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga. Wuz wuz wuz. Api hitam menyembur keluar dari dada Mu Chen dan benar-benar menyelimuti 2 rumpun cahaya. Kemudian, itu dengan paksa menarik esensi jiwa langsung ke tubuh Mu Chen. Bajingan, apa yang kamu rencanakan? Mu Chen berteriak marah. Dalam laut auranya, burung siluman Jiuyu menatap 2 esensi jiwa yang memasuki bunga mandala. Sedikit kelicikan muncul di matanya. Itu tersenyum manja saat mengirim pemikiran ke Mu Chen, aku akan menelan jiwa esensi ini, kamu harus terus melarikan diri. Tenang, aku akan memberimu energi untuk melarikan diri. Setelah suaranya memudar, itu benar-benar mengabaikan Mu Chen. Sedikit keseriusan dan keraguan-raguan melintas di matanya saat menatap pada esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga. Kemudian, dengan cepat membuka mulutnya dan sepenuhnya menelan esensi jiwa. Ledakan belar-belar. Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa meletus keluar dari tubuh Jiuyu. Tante-tante bajingan. Kamu berani menipuku? Mu Chen menggertakkan giginya karena marah. Tante Jiuyu sialan ini sebenarnya telah menelan 2 esensi jiwa binatang spiritual dan tidak meninggalkan apapun untuknya. Tunggu saja. Meskipun dia sangat marah, Mu Chen juga tahu ini bukan saatnya bertengkar. Dia buru-buru mengedarkan energi spiritualnya untuk mempercepat. Informasi tentang Mu Chen yang memiliki 2 esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga menyebar pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun, informasi ini terlalu menakjubkan. Esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga cukup menarik bagi semua orang yang hadir di sini. Dengan demikian, hanya dalam setengah hari, informasi ini menyebar ke seluruh interior dunia surga utara. Sin beralih ke interior dunia surga utara, arah tenggara. Lokasi adalah lembah merah tandus. Pada saat ini, banyak orang telah muncul di kedalaman lembah. Setiap orang dari mereka melirik ke arah pusat. Dari lokasi itu, seekor kera raksasa bermata satu berteriak ke arah langit, tekanan energi spiritual yang tangguh menyembur keluar dari tubuhnya. Menilai dari tekanan energi spiritual, kera raksasa bermata satu ini juga adalah binatang spiritual tingkat surga yang sebanding dengan fase awal tahap Rongtian. Tetapi pada saat ini, banyak luka pedang mengerikan terpampang di tubuh kera raksasa ini. Setiap satu dari luka pedang ini cukup fatal. Selain itu, ada ratusan individu melepaskan serangan di puncak lembah, yang membawa kera raksasa bermata satu ke dalam kehendak pertempuran. Di garis depan lembah, selusin orang berdiri di sana. Namun, ada 3 sosok di antara lusinan individu yang berdiri di depan. Ada 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua bocah laki-laki itu kekar dan kurus. Pada saat ini, mereka benar-benar fokus pada kera raksasa bermata satu yang fluktuasi energi spiritualnya melemah. Mereka benar-benar berjaga-jaga terhadap serangan balik ganas kera raksasa yang bermata satu. Selanjutnya di depan kedua anak laki-laki ini berdiri seorang gadis yang ramping dan cantik. Dia mengenakan gaun hitam dan rambut peraknya yang halus dan lentur sangat menarik perhatian. Dibandingkan dengan 2 individu di sampingnya, dia tampak sedikit lebih santai. Bahkan ketika dia melihat kera raksasa bermata satu, matanya yang bening seperti kaca tetap benar-benar tenang. Meskipun sikapnya seperti ini, tidak ada kekuatan yang berpikir bahwa dia sombong.
Itu karena dia adalah orang yang dengan serius melukai binatang spiritual peringkat surga di depan mereka. Hanya karena ini maka sisanya memiliki kesempatan untuk menentangnya. Yehehe, Luoli. Jika kamu mendapatkan spiritual aura dari binatang spiritual peringkat surga, kamu mungkin akan menjadi yang pertama untuk meningkatkan peringkat mereka ke peringkat 9, kan? Bocah kurus itu tersenyum pada gadis yang menarik perhatian, yang benar-benar diam. Mungkin saja. Mata seperti kaca gadis itu tetap diam. Meskipun ini adalah topik yang mengejutkan bagi semua orang di dunia surga utara, dia tidak terpengaruh sama sekali. Melihat ini, bocah kurus itu tidak tampak terkejut. Jelas bahwa dia tahu sikap gadis itu dengan cukup baik. Dari belakang, keributan tiba-tiba terdengar. Seorang tokoh buru-buru bergegas dan bersandar ke arah anak laki-laki kurus ketika dia berbicara, "Bos, aku baru saja menerima berita bahwa seseorang telah benar-benar mendapatkan 2 esensi jiwa binatang spiritual di arah barat laut. Saat ini, dia terluka parah, dan dia dikejar oleh ratusan pendekar tahap Shenpo. Haruskah kita ikut campur juga?" "Oh, 2 esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga?" Bocah kurus tertegun. Bocah lelaki kekar itu juga menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya, orang luar biasa mana yang sudah melakukan ini? Dia tampaknya dipanggil Mu Chen. Orang itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Tepat ketika suaranya memudar, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi kedua bosnya berubah. Kemudian, mereka berdua perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah gadis berpakaian hitam. Gadis berpakaian hitam itu tiba-tiba berbalik dan menunjukkan wajah yang sangat elegan. Pada saat ini, riak mulai muncul di matanya meskipun tidak menghasilkan sedikit pun perubahan ketika mereka berbicara tentang peringkat 9 unggulannya. "Apa yang kamu katakan tadi?" Gadis berpakaian hitam bertanya pelan. Suaranya bergetar saat dia menanyakan hal ini. Jelas bahwa emosinya sedikit di luar kendali. Begitu utusan itu melihat ini, dia tidak berani menanggapi perlahan dan dengan cepat bergumam, dia dipanggil Mu Chen. Saat ini, ia telah memperoleh 2 esensi jiwa binatang spiritual dari peringkat surga dan dikejar oleh ratusan ahli tahap Shenpo. Dilaporkan bahwa ia terluka parah. Arah mana? Mendengar kata-kata, terluka parah, gadis berpakaian hitam segera menggenggam tangannya yang ramping. Rasa dingin segera mengalir melalui matanya yang tenang. Barat laut. Gadis berpakaian hitam itu segera mulai bergerak. "Luoli, tidak perlu terburu-buru. Kera berlian mata tunggal tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jika kamu menunggu sedikit lebih lama, kamu akan menjadi yang pertama di dunia surga utara ini yang telah meningkatkan peringkat mereka menjadi peringkat 9. Bukankah akan sedikit gegabah jika kamu pergi pada saat yang kritis ini?" Bocah kurus itu dengan cepat bergumam begitu dia memperhatikan niatnya. Gadis berpakaian hitam berhenti sejenak dan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya yang jernih dan indah menatap bocah laki-laki kurus itu ketika dia perlahan berbicara, "Aku datang ke Akademi Spiritual Surga Utara karena dia. Jika dia tidak ada di tempat ini, lalu apa tujuan aku berada di sini? Lalu apa gunanya simbol peringkat 9? Gadis berpakaian hitam itu melirik ke arah bocah lelaki kurus, yang tersenyum kecut, dan sedikit rasa dingin menghilang dari matanya. Dia berbisik, dia terluka. Dia membutuhkanku sekarang. Aku ingin berada di sisinya. Jangan hentikan aku, kalau tidak, aku akan marah." Bocah kurus itu tertawa getir saat dia menatap gadis berpakaian hitam itu. Segera setelah itu, dia berkata, "Orang itu benar-benar membuatku cemburu. Haruskah aku mengirim seseorang untuk pergi bersamamu?" "Tidak dibutuhkan. Aku bisa menyelesaikannya sendiri." Kali ini, sedikit niat membunuh terdengar suara dari gadis itu. Dia berhenti berbicara dengan bocah lelaki kurus dan bergegas pergi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju ke arah barat laut. "Mu Chen, kau berjanji padaku. Kamu bilang kita akan masuk Akademi Spiritual Surga Utara bersama-sama. Karena itu, kamu harus menungguku."